Selamat siang. Siang, Dengan Mbak siapa? saya Intan Nurani, panggil aja Intan. Oke, kenalin aku Septiani Damarfua, biasa dipanggil Septi, dan saya di sini sebagai konselor yang akan mendampingi Mbak Intan selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya ini Mbak Intan asal mana? Saya asal Sidoarjo. Sidoarjo bagian mana? Sidoarjo, Kecamatan Taman. Oh, berarti dekatnya stasiun ya? Stasiun Sepanjang. Oh, dekat itu. Ya. Kok bisa tahu tempat ini? Sedangkan kan lumayan jauh gitu ya. Sebenarnya saya tuh beberapa hari yang lalu tuh cari info-info gitu di story kan. Guys, info tempat konseling terdekat dong gitu. Terus ada nih teman saya yang menyarankan konseling di sini gitu. Tapi saya juga baru tahu kalau di sini tuh ada praktek konseling gitu. Jadi yaudahlah akhirnya saya coba-coba aja gitu. Ternyata cukup mudah untuk mendaftarnya. Oke. Jadi dari internet gitu ya? Iya. Terus sebelumnya pernah melakukan sesi konseling nggak? Jujur ini pertama kali sih. Mbak Intan tahu nggak konseling itu apa? Saya sih taunya cuma secara garis besar aja. Kayak apa ya? Saya tuh melihat konser kayak sesi curhat. Saya cuma gitu aja ya. Bener kok, emang konseling itu curhat gitu. Mungkin bahasa mudahnya itu curhat. Mungkin akan saya perjelas lagi ya. Konseling itu kayak di sini saya sebagai konselor, Mbak Intan itu sebagai konseling, yang kita itu sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Intan alami. Gitu. Kita sama-sama cari solusi ke depannya itu seperti apa, gimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Ya, tentunya kan di dalam sesi konseling itu kan ada yang namanya peraturan-peraturan yang harus ditaati, gitu kan. Itu ada yang namanya asas kerahasiaan, yang mana Mbak Intan maupun saya tidak boleh menyebarkan apapun yang ada di dalam sesi konseling ini, karena kita sudah sama-sama menyepakati kalau tidak ada pihak lain yang masuk ke sesi konseling ini tanpa persetujuan dari Mbak Intan. Nah, untuk waktunya sendiri mungkin sekitar 60 menit. Nanti dirasa sudah cukup bisa bilang Mbak, sepertinya sudah cukup deh. Berarti boleh Mbak? Iya, boleh. Kan terserah Mbak Intan seperti itu. Tapi batas waktunya ya 60 menit. Gitu. Nah, saya harap Mbak Intan itu bisa cerita dengan terbuka agar kita sama-sama bisa mengetahui permasalahan dan bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Apakah Mbak Intan setuju dengan kontrak kita selama konseling ke depan? Iya. Ini bisa ditandatangani dulu kontraknya. Saya baca dulu ya. Iya, boleh dibaca kok. Tahu saja. Sudah Mbak. Oke. Jadi ditandatangani ya. Ini saya simpan dulu. Gimana nih kabarnya Mbak Intan hari ini? Gimana ya Mbak? Tadi saya dari perjalanan itu panas banget, sempat badak sih, tapi sekarang juga lumayan karena waktu masuk sini agak ademan. Oke. Mbak Intan kesibukannya sekarang apa? Kerja, kuliah, atau saya kuliah sih Mbak. Terus saya tuh juga akhir-akhir ini sibuk sama kepanitiaan. Terus selain itu saya tuh juga ada kegiatan di desa gitu. Maksudnya nggak perkampungan saya. Karang Taruna juga? Bukan, itu remaja masjid. Gitu. Itu kan ada kegiatan juga. Jadi saya tuh mau nggak mau juga harus bisa mengatur jadwal saya gitu. Jadi mungkin Mbak Intan cukup sibuk ya. Ini akhir-akhir ini atau memang dari dulu gitu?
Sebenarnya sih kalau dulu mungkin sibuknya cuma karena tugas gitu. Oke. Ya, tapi kalau sekarang itu ya saya iseng-iseng ikut panitiaan gitu Mbak. Terus ya udah keterima, ya udah deh saya bertugas di situ. Jadi kalau misal saya dapat tugas dari kuliah, saya tuh sebisa mungkin mengerjakan di hari itu juga supaya nanti juga nggak teteran. Jadi saya bisa melaksanakan kewajiban saya di panitiaan ini dengan baik gitu. Berarti Mbak Intan di kuliah juga aktif, terus di rumah juga aktif gitu ya. Mbak Intan kalau kuliah PP atau ngekos? Saya pulang pergi Mbak. Oh, nggak capek Mbak? Jujur capek ya, soalnya jarak dari rumah ke kampus itu saya nempuhnya itu sekitar 30 menitan. Itu normal, kalau misalnya lagi macet mungkin sampai 45 menit itu Mbak. Apalagi kalau misal saya berangkatnya siang-siang panas-panas. Panas banget. Wow. Apalagi Surabaya kan panas banget. Oh iya. Sidoarjo itu juga panas banget Mbak. Iya, masih deket gak sih? Terus kalau ke kampus itu biasanya sama teman atau sendiri? Saya sendirian. Oh iya. Soalnya teman saya tuh gimana ya, tempat tinggalnya itu jauh banget dari rumah saya. Jadi kalau misal saya main ya nggak bisa gitu Mbak. Jadi kalau misal saya bosan ya saya cari kesenangan sendiri gitu aja sih. Tadi pas kesini macet nggak Mbak? Normal sih Mbak. Tapi karena mungkin ini siang ya, jadi beberapa jalan itu ada yang langgang, beberapa jalan itu ada yang agak macet dikit. Tapi tadi kayaknya di sini saya tuh 25 menitan gitu. Lumayan cepat ya. Soalnya saya tuh kan panas Mbak, jadi saya nggak mau lama-lama, jadi ya udah saya ngebut aja gitu. Tadi di rumah udah makan belum nih? Udah sih tadi. Tadi kebetulan tadi pagi itu ada kuliah online. Jadi sebelum itu saya udah sarapan. Jadi habis kelas langsung ke sini gitu. Iya, saya sempat itu dulu sih. Ngurus kucing saya dulu. Jadi saya habis ngurus kucing. Karena tadi itu ibu saya tuh lagi bungkus jajan gitu Mbak. Terus kucingnya tuh nggak bisa dingin. Jadi akhirnya ya udah saya ngurus mereka dulu. Akhirnya ya udah saya sini. Ini lumayan cukup sibuk ya Mbak Intan nampaknya. Di rumah juga banyak tugas, terus di kampung, terus di sekolah, kuliah gitu, sama di organisasi lain juga. Lumayan sibuk. Iya, tapi jujur seru sih Mbak. Soalnya kalau misal saya nganggur itu justru saya tuh malah apa sih nganggur. Jadi lebih baik saya tuh sibuk gitu Mbak. Jujur saya tuh kalau misal nggak ngapa-ngapain itu malah bosen, pusing gitu. Soalnya saya tuh lebih banyak di tempat tidur kalau misal nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misal saya ada kegiatan gitu, saya kan bisa keluar, bisa ketemu teman-teman, dan nggak diem aja tadinya. Soalnya saya capek lihat HP terus gitu. Tapi pernah nggak ngerasa kayak stres, kayak burn out gitu? Jujur pernah ya Mbak. Saya tuh pernah berada di titik aku ngejar apa sih di dunia ini. Gitu soalnya gimana, saya dari pagi malam itu juga punya kegiatan, ternyata juga capek ya misal kayak gitu terus. Tapi di sisi lain saya senang karena saya nggak diem aja di rumah, tapi di sisi lain saya juga ngerasa agak capek dengan rutinitas saya semenjak kuliah ini gitu. Terus ya udah itu, saya kalau misal udah nggak ada di posisi itu, udah jalankan aja, jalan hidup dengan baik. Itu masih banyak hal-hal yang perlu dicari. Tapi saya mau tanya, boleh nggak Pak? Boleh. Sebenarnya tuh kalau misal kita meluapkan emosi kita ke makanan itu wajar nggak sih Mbak? Wajar. Berarti yang saat ini saya lakukan itu udah nggak apa-apa, maksudnya kayak wajar dilakukan oleh orang lain gitu Mbak? Mungkin kalau menurut beberapa orang gitu ya, atau itu kayak nggak sehat gitu kan. Orang yang ngerti kalau makanan itu nggak sehat ya
oh sih mau ngambil ngono gitu kan. Tapi kalau cara Mbak Intan untuk mengekspresikan emosi itu seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi yang penting tuh gimana cara Mbak Intan tuh ngendaliin pikiran itu supaya nggak ngelakuin itu yang penting. Karena kan kalau terus-terusan kita konsumsi makanan yang kurang sehat itu kan dampaknya itu memang sesaat, kayak puasnya itu hanya sebentar, tapi yang dijadikan masalah utamanya adalah dampak panjangnya gitu kan. Kedepannya tuh nanti takutnya efeknya ke tubuh Mbak Intan, kesehatannya Mbak Intan, terus itu kan lumayan agak gimana gitu ya kalau dipikir. Mungkin itu sudah dibilang wajar sih wajar, tapi kalau ditanya baik apa enggak itu saya rasa tidak seperti itu. Oke, berarti intinya itu kalau misal saya melepaskan emosi saya ke makanan itu wajar, tapi yang perlu digarisbawahi itu gimana cara kita mengontrol itu. Ya benar-benar. Biar nggak ngelakuin itu terus-terusan kan ya nggak baik kan Mbak. Tapi saya terus-terusan juga. Itu biasanya kalau Mbak Intan makan makanan itu tuh berapa kali dalam sehari? Sekali sih Mbak, tapi kalau sekali jajan saya tuh bisa 5 macam. Oh ya banyak ya, berarti agak banyak banget emang sih per hari. Itu setiap hari? Enggak setiap hari tapi sering. Oh sering. Ya. Berarti itu ketika lagi emosi capek itu ngarahinnya tuh ke makanan yang kerasa gitu kan. Nah, pernah nggak kepikiran kalau semisal pengen gitu, kalau aku lagi marah emosi tuh nggak mau makanan-makanan yang sehat itu gitu, kayak diganti hal yang lebih sehat. Sebenarnya pengen banget juga, makanya saya tuh kesini. Soalnya saya tuh jujur, saya kan cari di internet gitu. Iya. Kalau misal kita lagi kesel, enaknya tuh ngapain? Oke. Katanya jalan-jalan, terus curhat ke teman, olahraga. Oke. Tapi saya rasa untuk saya yang nggak punya waktu sebanyak itu kayaknya nggak efektif gitu. Jadi akhirnya saya kayaknya untuk curhat ke sini tuh bisa membantu gitu. Tapi Mbak Intan itu pernah nggak curhat sama teman, terus sama keluarga mungkin? Mungkin cerita ke mereka tuh pernah Mbak, cuman nggak sedalam itu. Ya, pasti cuma ada pembatasan gitu ya. Kalau saya kesal pasti saya juga cuma bilang saya kesal sama ini gitu bla bla bla, ya cuma tapi validasi aja sih Mbak. Nggak diceritain sebabnya itu apa. Ya. Jadi mungkin bisa digolong sulit cerita ke orang lain gitu kan. Terus kalau semisal lagi emosi nih, kalau orang itu lagi buat kesalahan ya yang dia Mbak Intan nggak cocok, itu Mbak Intan selain ngelariinnya ke makanan itu ngapain lagi? Sebenarnya kalau misal saya tuh kesal sama teman saya tuh bukan mengungkapkan perasaan saya, tapi saya lebih ke gimana Mbak, kalau misal dia itu ada suatu perilaku yang merugikan kelompok, itu saya tuh bilang ke dia, kamu tuh salahnya gimana, terus saya kasih solusi juga, terus saya juga menawarkan bantuan, kalau memang kamu butuh bantuan nggak apa-apa, kamu bilang aja jangan seperti ini gitu. Tapi ya namanya juga kesel gitu. Jadi saya tuh kayak mencoba untuk menahan-nahan, ya udah nggak apa-apa, namanya juga manusia gitu. Tapi Mbak Intan ngerasa nggak kalau kayak gitu tuh malah Mbak Intan sendiri yang rugi? Iya sih, saya ngerasa gitu sih Mbak. Soalnya gimana ya, kadang tuh saya tuh berada di fase capek yang udah nggak mau bilang ke mereka. Saya tuh bingung kalau sih mereka nggak memikirkan panjang gitu. Saya juga capek kalau gitu. Saya capek kalau misal bilang terus ke mereka. Harusnya mereka aku bilangin terus, nggak nyadar gitu kan. Betul. Jadi mungkin langsung ya wes lah, ya kemana mending tuh sebelah gitu nggak? Ya sih bener sih Mbak. Ya saya baru sih kemarin saya tinggal beli bakso. Oh, kalau marah berarti memang mending ngelampiasinya itu ke makanan daripada ke itu
gitu daripada ke orang tersebut gitu kan. Soalnya saya pikir kalau misal perut kita kenyang, ya udah suasana hati kita baik. Tapi ngerasa nggak kalau perasaan Mbak Intan tuh jarang divalidasi? Iya sih. Mungkin karena emang saya jarang cerita sih Mbak. Soalnya gimana ya? Saya itu punya teman, tapi dia itu sering cerita ke saya. Jadi saya tuh takutnya memberatkan dia dengan masalah ini, gitu Mbak. Tapi temennya ceritanya ke Mbak Intan. Terus Mbak Intan ceritanya ke Ya, saya nggak cerita siapa dia Pak. Ya. Tapi Mbak Intan pernah nulis-nulis kayak journaling gitu, pernah nggak? Pernah, tapi jarang. Jadi lebih ke sering makanan itu kan. Nah, kira-kira setelah makan itu kan akhir-akhir ini sering kan karena stres, capek itu kan. Itu dampaknya jangka pendeknya itu apa? Mungkin setelah makan itu ngerasa Ya sih Mbak, ini saya agak malu sih Mbak, tapi jujur setelah melakukan pola yang seperti itu, berat badan saya tuh jadi naik. Sedangkan saya tuh udah menargetkan kalau tinggi badan saya segini saya harus gini, tapi waktu biar ideal gitu. Waktu berat badan saya tuh langsung kayak panik gitu, aduh ini gimana gitu. Justru itu bikin saya kepikiran gitu. Soalnya dulu kan bisa dibilang saya itu dulunya itu berisi gitu Mbak. Waktu kecil, tapi karena itu masa pertumbuhan kan. Jadi waktu saya udah dewasa itu saya kan juga makin tinggi. Jadi di situ saya udah nggak gendut lagi gitu. Jadi kembali ke normal. Gitu. Dan saya nggak mau mengulang di masa waktu saya masih gendut, soalnya cari baju susah. Iya, paham. Saya paham apa yang Mbak Intan rasakan. Karena juga ketika kita merasa kurang percaya diri itu kan malah ya dampaknya itu sulit bersosialisasi dan segala macam itu kan. Nah, jadi dampaknya yang didapat dari makanan junk food itu ya berat badan naik. Terus apa lagi kira-kira? Itu loh sih Mbak, saya itu kadang itu sakit perut kalau misalnya makan pedas. Iya, tapi masih dilakuin. Soalnya enak. Iya sih, emang saya juga enak. Terus apa lagi? Apa ya? Itu ya Mbak, sakit tenggorokan sih Mbak. Saya kadang-kadang sakit tenggorokan gitu. Terus kalau untuk makan makanan manis, saya tuh nggak tahu ya Mbak untuk dampak jangka pendeknya. Tapi setelah saya cari tahu, saya kan kayak nggak tahu tiba-tiba gimana. Saya tuh jadi tahu gitu Mbak. Kalau misal makan ini dampaknya seperti apa gitu. Terus saya tuh di situ sadar kalau misalnya saya tuh kebanyakan makan gula, kebanyakan makan tepung itu pastinya juga bisa berdampak buruk untuk kesehatan saya gitu. Nah, saya tuh jadi makin overthinking gitu Mbak. Oke. Jadi dampak pendeknya itu perutnya tuh habis makan sebelah sakit, terus berat badan naik, terus tenggorokannya sakit. Tapi kalau masalah kulit itu aman kah? Biasanya kan kalau makan makanan manis tuh, kalau saya pribadi ya itu langsung jerawatan. Jujur iya Mbak. Ini kayaknya saya jerawatan karena makan itu deh. Yang pola sehat, pola nggak sehat itu kan. Itu biasanya paling banyak deh satu minggu itu berapa kali? Satu minggu ya Makan mungkin sampai 4 kali mungkin ya Mbak. Itu berarti kayak misal lagi susah untuk mengekspresikan diri itu larinya ke makanan itu terus iya. Tapi saya cuma sekali beli itu banyak. Itu kan, tapi kira-kira menurut sama aja atau enggak? Sama aja Mbak menurut saya. Jadi sama-sama pola hidup yang nggak sehat. Tapi Mbak Intan pengen nggak ngerubah pola itu, dan tadi kan sempat nyinggung nih nggak bisa mengekspresikan perasaan gitu kan. Pengen nggak kayak dirubah setelah melakukan sesi konseling kali ini? Pengen banget jujur Mbak. Pengen banget. Saya tuh nggak mau gitu Mbak. Kalau misal
saya terus menerus makan makanan yang nggak sehat, itu bakal merugikan diri saya sendiri dan saya tuh nggak mau hal itu terjadi gitu. Mungkin yang perlu di highlight itu yang kita sulit untuk mengekspresikan ekspresi itu tadi ya. Kira-kira Mbak Intan pernah nggak sebelum-sebelumnya itu cerita ke teman itu nggak diharapkan responnya sesuai yang Mbak Intan inginkan? Kalau dulu sih sering ya Mbak. Jadi saya itu cerita apa, terus dia malah cerita gitu Mbak, kayak dia tuh menyalahgunakan gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah, nggak usah cerita, hanya dia mau menceritakan dulu. Tapi saya udah males sih Mbak kalau misal saya cerita tapi dia nyalain, udah nggak usah sekalian gitu. Itu mungkin menjadi penyebab itu kan buat Mbak Intan, salah satu penyebab lah buat Mbak Intan itu sulit cerita ke orang lain. Ya bisa jadi sih, jadi trust issue. Oke. Atau mungkin ada yang lain lagi kayak cerita terus dibocorkan. Kalau itu sih kayaknya enggak ya Pak. Soalnya saya tuh jarang cerita yang rahasia banget. Kalau memang rahasia ya udah rahasia aja. Oh ya, tadi kan sempat nyinggung juga sih kalau nggak suka cerita yang membahas intens gitu, nggak suka. Lebih ke kayak kesuara ini, ya udah itu aja gitu kan. Kayak mau tanya nih, kira-kira Mbak Intan punya nggak teman dekat yang sampai saat ini Mbak Intan itu masih hubungi, kayak sekedar sharing ya masalah yang beda dari teman-teman lainnya gitu? Ada sih Mbak, teman kuliah. Ada berarti. Jadi cukup bisa dibilang Mbak Intan tuh punya, tapi kayak mending atasi sama diri dulu baru cerita ke orang lain, apa benar seperti itu? Ya, saya kalau cerita ke dia mungkin cuma masalah sepele aja. Tapi saya sampai saat ini selalu mau dia sih, kalau pengen cerita gitu. Terus kalau makan makanan junk food itu biasanya malam hari, siang hari, atau kapan nih? Sebenarnya tergantung waktu istirahat saya sih Mbak. Kalau misal saya di kampus itu ada istirahatnya, udah saya beli di sela-sela itu gitu. Tapi kalau misal emang full di kegiatan itu saya tuh belinya waktu malam gitu. Apalagi kalau misal gas itu sering banget dikasih roti sama ibu saya. Kali kalau saya lapar gitu, jadi saya ajakin juga sama Yumin roti, itu kan manis ya Pak. Nah, jadi ketika Mbak Intan mengalami hal tersebut itu wajar, karena kita kan punya pikiran otomatis kalau kita capek, kita makan. Nah itu wajar. Tapi yang menjadi highlightnya itu gimana cara Mbak Intan mengontrol pikiran itu. Tapi nggak apa sih kalau misal makan makanan yang sehat. Tapi kan sini Mbak Intan itu kan makanan yang kurang sehat. Nah, jadi sebisa mungkin Mbak Intan tuh mengontrol hal-hal yang dirasa itu dampak panjangnya itu terlalu merugikan buat Mbak Intan, seperti itu. Lalu biasanya ketika Mbak Intan sudah mengonsumsi makanan itu, perasaan Mbak Intan itu seperti apa? Kalau misal makan kayak berat gitu Mbak, makan berat itu jujur saya kan timnya gitu kan, rasanya tuh enak gitu. Jadi ya saya tuh merasa happy lah gitu. Sama sih kalau saya makan makanan manis. Kalau makan manis kan memang menaikkan mood gitu. Tapi itu stresnya berkurang banget. Lebih ke saya lupa hal itu. Jadi kayak dialihkan gitu kan. Ya, tapi kan kalau dilihat itu kan ada konsekuensinya kan. Ketika Mbak Intan merasa hal itu memang senang, nyaman, itu kan hanya dampak sesaat. Tapi ketika dilihat dampak panjangnya, itu Mbak Intan merasa overthinking, berat badan naik, merasa cemas karena takutnya jerawat mulai muncul, terus juga penyakit radang, sakit perut, terus penyakit yang lain-lainnya juga belum gitu kan. Itu adalah hasil dari perilaku yang timbul otomatis itu tadi. Kalau capek nyeblak, kalau capek makan. Kan Mbak Intan pengen nih buat gimana sih caranya aku bisa lebih sehat lagi.
kira-kira mungkin kita bisa buat catatan gitu ya Mbak ya. Kalau misal Mbak Intan lagi emosi, lagi marah sama teman, itu mungkin dialihkannya ke hal yang positif. Kira-kira Mbak Intan suka apa selain makan makanan manis dan pedas itu tadi? Saya suka ya Mbak, nyanyi sambil dengerin musik. Itu biasanya saya lakuin kalau misal lagi gabut gitu. Saya suka itu. Jadi itu lebih baik kan daripada makanan sehat. Terus pernah nggak kalau misal kepikiran gitu buat makan makanan kayak salad, itu kan manis juga kan, tapi sehat, itu pengen kayak gitu nggak? Gimana ya Mbak? Pengen sih, tapi kalau misal saya pengen di realitanya Mbak, Iya. kalau misal saya pengen gitu ya saya beli sih. Langsung, oke. Jadi mungkin nanti setelah sesi konseling terakhir, mungkin Mbak Intan bisa buat catatan kayak hari-hari ini tuh makan makanan apa aja. Yang sebelumnya itu kan junk food, itu apa sih, gorengan itu kan misal nih kalau satu hari itu beli 5 macam makanan, ini bisa dikontrol dulu. Kalau capek ya apa beli makanan, tapi mungkin 1 macam aja, dan selebihnya itu makan buah tadi. Terus juga dialihkan ke misal olahraga, terus baca buku, atau hal-hal yang belum diselesaikan di tugas lainnya. Setelah ini, hal apa yang akan Mbak Intan lakukan? Kayaknya saya itu sih Mbak, mulai dari mencoba untuk mengurangi tadi Gorengan itu. Saya pengen itu sih Mbak, mengurangi aja. Terus kalau bisa lebih bisa melepaskan emosi ke hal yang lebih positif, kayak tadi nyanyi sambil dengerin musik, terus olahraga gitu. Ya, saya tahu sih olahraga tuh nggak harus yang berat-berat, cukup jalan bisa. Tapi juga yang paling penting itu sih tadi, kalau merasa capek sama diri sendiri, pengen nangis, pengen marah, itu nggak apa-apa loh Mbak, kan bisa cerita ke saya. Kalau misal temannya sibuk itu nggak apa-apa kok, bisa cerita ke saya. Lebih baik kita cerita, kita ekspresikan daripada dipendam gitu. Nanti, iya, nanti kan takutnya malah Mbak Intan batin gitu ya. Nih kalau Mbak Intan lagi capek sama marah, itu mungkin bisa tarik nafas dulu, terus nanti kalau udah biasa lega, nafasnya udah mulai normal, mungkin bisa nulis, journaling, terus juga bisa minum air yang banyak, terus ceritalah ke teman kalau misal ada yang mau diceritakan seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Intan pengen nih ngurang-ngurangin makan makanan. Semisal 1 minggu itu yang tadinya 4 kali, ini jadi sekali gitu ya. Nanti kalau setelah sesi konseling ini selesai, kira-kira apa yang akan Mbak Intan lakukan kalau semisal tidak terlaksanakan? Itu saya kayak hukuman gitu kan? Iya. Kayaknya saya bakalan nggak jajan makanan yang nggak sehat itu selama 1 bulan penuh ya. Jadi punishment-nya itu Ya, saya nggak akan jajan dan beli makanan yang nggak sehat selama 1 bulan penuh kalau misal saya melanggar tadi. oke. Kalau punishment-nya kan udah, tapi kan tentunya punya self reward lah. Nah, kira-kira reward-nya apa nih? Saya mau nonton film sama teman saya sambil makan ricis ayam 1 potong. Oh iya, itu enak sih Mbak, itu enak. Ya mungkin nanti kita akan pantau ya. Jangan lupa Mbak Intan juga buat catatan kayak hari ini tuh makan makanan apa aja. Terus pernah nggak lihat aplikasi yang kayak apa sih, kayak ngitung kalori gitu kan? Oh, mungkin bisa di-download itu dulu. Misalnya kan kayak kita tuh tahu kita tuh hari ini konsumsi apa aja, itu baik nggak buat tubuh kita. Nah itu mungkin setelah ini Mbak Intan bisa melakukan hal itu. Nah nanti kita pantau selama 1 minggu ke depan.
supaya kita bisa lihat berhasil apa enggak, dan kalau berhasil mendapatkan reward makan ricis sama temen sambil nonton. Kalau gagal, punishmentnya itu nggak makan junk food selama 1 bulan. Yes. Oke. Mungkin kita bisa buat perjanjian kontrak dulu ya, takutnya nanti Mbak Intan lupa atau gimana gitu. Ya Mbak. Terus ya? Iya. Sudah Mbak. Terus jangan lupa juga kalau ada masalah itu cerita. Ya siap. Siap-siap. Terus ini gimana nih perasaannya setelah melakukan sesi konseling kali ini? Saya senang sih Mbak bisa cerita-cerita, terus saya juga senang kalau misal ada yang ngasih saya solusi yang positif. Soalnya biasanya tuh saya yang mengeluarkan solusi yang positif, jadi ini giliran saya yang mendapatkan hal-hal positif itu. Jadi saya hari ini senang. Jadi mungkin nanti 1 minggu ini kita pantau dulu gimana perkembangannya. Nanti saya follow up di chat ya. Dan nanti kalau misal ya sesuai perjanjian lah. Oke, terima kasih Mbak Intan. Saya sangat senang sekali sudah bisa berbagi cerita dengan Mbak Intan, dan sebaliknya. Dan saya sangat senang sekali Mbak Intan bisa percaya dengan saya dan bisa seterbuka ini. Semoga hari-hari Mbak Intan selalu bahagia dan selalu dikelilingi hal-hal positif. Ya, terima kasih ya Kak. Saya juga ngerasa senang hari ini bisa ketemu sama Mbak Septi yang sangat-sangat membantu gitu. Nanti kalau misal saya hubungi lagi boleh ya Mbak? Nggak boleh, boleh. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Intan. Selamat sore. Banyak sudah datang ke sini dengan sukarela dan saya sangat senang sekali. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Septi. Ya, saya izin pulang. Iya.